أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنّا شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. Nisaukum, istri-istri kamu sekalian, harsun, sawah ladang, lakum, bagi kamu sekalian. Faktu, maka datangilah, harsakum, ladang-ladangmu sekalian, anna syi'tum, dari mana saja, syi'tum, engkau kehendaki. Waqaddimu, dahulukanlah, utamakanlah yang baik-baik, li anfusikum, untuk dirimu sekalian. Wattaqu, bertakwalah kamu sekalian Allah, kepada Allah. Wa'lamu, dan ketahuilah, annakum, sesungguhnya kamu sekalian, mulaquhu, nanti akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala di hari kiamat. Wabashir, dan berikanlah kabar gembira wahai Muhammad, al-mu'minina, kepada orang-orang yang beriman. Ayat ini isinya adalah perintah tentang petunjuk bagaimana seorang suami ketika ingin menggauli istri-istrinya dalam rangka untuk mendapatkan keturunan dan sebagainya. Bahasanya Quran, nisaukum, istri-istrimu itulah harsul lakum, adalah sawah ladang bagimu. Artinya sawah ladang di mana kalian semuanya bisa menanam benih, kemudian merawat dan seterusnya. Yang dimaksudkan sawah ladang di sini adalah kemaluannya istri. Faktu, maka datangilah, harsakum, sawah ladang tersebut, maksudnya ya olahlah, tanamlah bibit di situ, anna syi'tum, dari mana saja engkau kehendaki. Maksudnya penjelasan para ulama, mau sambil melumah, miring, tengkurap, dari depan, dari belakang, terserah. Yang penting tetap yang dituju adalah satu tempat, yaitu harsakum. Waqaddimu, dan dahulukanlah, sebelum engkau bercocok tanam, sebelum engkau menggauli istrimu, lakukanlah yang baik-baik, li anfusikum, untuk diri kalian semua. Maksudnya ya baca basmalah dulu, baca doa dulu, baca Al-Quran dulu, sholat sunnah dulu, begitu. Maksudnya untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita itu diberi bibit-bibit yang baik, bibit tanaman-tanaman yang baik, panen hasil yang baik. Jadi kalau kita mau menggauli istri itu ya jangan to the point, langsung smackdown kayak gitu ya.
pakai pengantar dulu, mohon pertolongan pada Allah. Ya Allah, minimal ya baca basmalah lah umpamanya, saking ora sabare. Kepengen sing dawa ya yasinan disit ya kena, engko ora sida keturun nah ngene. Wattaqullah, maksudnya bertakwalah engkau kepada Allah, kerjakan apa yang diperintahkan Allah, tinggalkan yang dilarang oleh Allah. Yang petunjuk-petunjuk yaitu lakoni gitu itu ya. Wa'lamu, dan ketahuilah annakum, bahwa kamu sekalian nantinya akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa basyir, berilah kabar gembira pada orang yang beriman. Ini ayat ini ada beberapa riwayat yang berkaitan dengan asbabun nuzulnya. Yang pertama diantaranya bahwa Nabi ini kan dulu hijrah dari Mekah ke Madinah bersama dengan para sahabat, karena di Mekah itu awal-awal berdakwah itu banyak mendapatkan ancaman. Maka Nabi dengan para sahabat ini lalu disebut dengan istilah muhajirin. Begitu hijrah ke Madinah, di sana itu banyak orang yang langsung menolong, memberikan pertolongan kepada Nabi. Mereka adalah kaum Ansor namanya. Mereka banyak yang berbondong-bondong masuk Islam. Nah, kemudian setelah orang Muhajirin dan Ansor ini kemudian bersatu di Madinah sana, saking baiknya orang-orang Ansor itu, ada yang menawarkan anaknya untuk dijadikan istri. Maka mulailah terjadi pernikahan antara kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Sementara di Madinah itu, dari sebelum datangnya Rasulullah, Madinah ini memang sudah terkenal kota pengetahuan. Artinya di Madinah itu sudah banyak orang-orang pinter. Kebanyakan mereka adalah ahli kitab. Jadi mereka sudah membaca kitab-kitab sebelum Al-Quran. Sebagian dari mereka itu adalah orang-orang Yahudi Bani Israel ya, dengan kitabnya Taurat, Zabur seperti itu. Nah, orang Yahudi itu di Madinah itu termasuk orang yang punya kasta itu tinggi. Mereka dianggap orang yang pinter, mereka dianggap orang yang sudah berpendidikan. Makanya apa-apa yang mereka lakukan, apa-apa yang mereka katakan itu dia seringkali dijadikan rujukan. Nah, di antara yang sering disampaikan oleh orang-orang Yahudi adalah ini ya, jadi orang Yahudi itu sering mengatakan bahwa berkaitan dengan kalau engkau ingin menjima, mengumpuli istri-istrimu, maka engkau hanya boleh dari arah depan saja, artinya hanya boleh sambil melumah saja. Kalau engkau melakukan yang tidak seperti itu, maka nanti anakmu akan jadi juling, begitulah. Jadi orang Yahudi itu doktrinnya itu seperti itu. Nah, sementara begitu orang Muhajirin menikah dengan orang Ansor, akan orang Mekah itu kan nggak ngerti begitu. Maka begitu dia menikah dengan tadi orang Ansor, orang Madinah, orang ini kan biasa ketemu dengan orang Yahudi, biasa mendengar doktrin orang Yahudi begitu. Maka begitu menikah, malam hari mau digauli begitu itu dengan berbagai macam cara, protes dia, enggak, kalau di sini itu menggauli istri itu hanya boleh dari depan saja. Lah kan istrinya orang gelem bae gitu. Akhirnya terus wadul karo Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi iki bojoku iki ora gelem tak gauli, angger kang mburi karo ngadeg kan ora gelem-geleme kur karo mulumah tok gitu. Akhirnya Nabi berdoa, turunlah ayat ini bahwa yang kau bebas-bebas saja untuk menggauli istri-istrimu, karena istrimu itu adalah sawah ladang bagimu. Yang penting mau sambil duduk, mau sambil tengkurap apa-apa, yang penting tetap itu adalah bagian kemaluannya, bukan duburnya dan lain sebagainya. Jadi mau cara apapun itu boleh. Nah, termasuk di antara asbabun nuzul yang lain adalah termasuk kejadian yang menimpa Umar bin Khattab juga. Umar bin Khattab itu juga karena terpengaruh dengan doktrin orang Yahudi, yang itu doktrin menyesatkan bahwa menggauli istri itu hanya boleh sambil melumah itu. Maka pada suatu pagi Umar ini sowan Nabi ketakutan. Nabi, celaka aku, Nabi celaka. Lo kenapa kamu kok ketakutan begitu? Tadi malam aku menggauli istriku dari arah belakang,
maksudnya sambil tengkurap dan seterusnya. Umar ketakutan, maka turunlah ayat ini, tidak apa-apa seperti itu, kau dengan berbagai macam cara terserah, yang penting adalah faktu harsakum. Nah, para ulama kemudian memperjelas makna harsakum, faktu harsakum. Kalau di sini kan bahasanya kan ladang-ladangmu, maka ulama kemudian menjelaskan bahwa ladangmu itu maksudnya kemaluan istrimu, begitu itu. Jadi kau mau pakai cara apapun, dengan kayak apapun, yang penting itu, jangan sampai yang lain. Jadi orang berhubungan suami istri itu ya agama memang mengajarkan seperti itu. Jadi ini untuk membantah doktrinnya orang-orang Yahudi yang mengatakan bahwa menggauli istri itu hanya boleh dari arah depan, artinya sambil melumah saja. Nah kemudian nah itu perlu diperhatikan, tadi ada waqaddimu li anfusikum, sebelum engkau menggauli istrimu, sebelum engkau bercocok tanam lah, kira-kira begitu, karena engkau akan menanam benih. Waqaddimu, dahulukan, lakukan dengan hal-hal yang baik-baik, li anfusikum, semua itu nanti juga untuk kamu sekalian kemanfaatannya. Artinya kalau engkau akan menggauli istrimu itu, ya kamu ingatlah Gusti Allah, mintalah kepada Allah. Nah wasilahnya itu apa? Kau baca doa, kau sholat sunnah dulu, kau baca Quran dan sebagainya. Ini sebagai sebuah perantara wong anu garap njaluk karo Gusti Allah, ya melakukan kebaikan-kebaikan dulu. Harapannya ya Allah, mudah-mudahan engkau memberiku anak yang soleh, anak yang solehah. Jadi ya pangapuran ya, mungkin kalau anak-anak kita pada beling-beling ya mungkin dewek beling gawe menden ora sabar ya mungkin, atau jadi cara wong garap madang ya ora kemutan Gusti Allah, penting panganan enak kayak gitu langsung dinikmati. Jadi ya ini ora saru-saruan, ini memang ya Quran ngajarkan begitu. Kondaranya aku ngajine saru-saru, ini Quran bahasanya seperti itu. Hanya saja Quran ini kan pakai bahasa kiasan. Nah dari mana kita tahu yang sebenarnya? Karena ada hadis Nabi yang menjelaskan begitu. Ya, Quran itu bahasanya ini bahasa kiasan. Karena apa? Quran itu menuntut kita itu ben cerdas gitu. Itulah kalau kita cuma bahasa apa maknanya ya kita bingung, sawah ladang priwe maksudnya gitu ya. Nah, maka kita harus baca sejarah, harus baca hadis, harus baca peristiwa-peristiwa yang beriringan dengan turunnya ayat ini, sehingga kita akhirnya jadi paham. Jadi itu maksudnya bahwa istri-istrimu adalah sawah ladang bagimu. Yang dimaksudkan sawah ladang adalah kemaluan istrimu. Datangilah kemaluan istrimu itu anasyitum, dengan cara apapun yang engkau kehendaki. Kemudian sebelum itu ya lakukan kebaikan-kebaikan, berdoa, baca Quran, sholat sunnah dan seterusnya. Demikian isi dari surat Al-Baqarah ayat 223. Mudah-mudahan bermanfaat. Bila taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.